Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan maunah pertolongan dari Allah taala, kita bisa melanjutkan hadir di majelis ilmu ini. Semoga apa yang akan kita bahas ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih akan membahas terkait dengan masalah yakni bahas kitab tentang menuntut ilmu jalan menuju surga. Dan pada pembahasan yang sebelumnya yang kita masih dalam bab tentang keutamaan ilmu syar'i dan keutamaan untuk mempelajari ilmu tersebut. Harapannya adalah dengan mengetahui itu kita akan semangat untuk menuntut ilmu itu karena Allah Ta'ala. Karena keutamaannya sangat besar. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sampai poin ke berapa? 10 ya? 10 sudah ya? Sekarang ke 11. Sekarang ke 10. Nah. Mungkin saya ulang lagi poin-poinnya. Jadi di antara keutamaannya, poin pertama kita telah sebutkan, ini kesaksian Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu. Yang kedua adalah orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Orang berilmu akan Allah angkat derajatnya di dunia wal akhirah, dunia dan juga di akhiratnya. Kemudian yang ketiga, orang yang berilmu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau orang itu semakin bertambah ilmunya, harus semakin bertambah pula rasa khauf dan takutnya kepada Allah Ta'ala. Yang keempat, ilmu adalah nikmat yang paling agung. Yang kelima, paham dalam masalah agama termasuk tanda-tanda kebaikan. Yang ketika orang itu dipahamkan dalam urusan agamanya oleh Allah Ta'ala, maka ini menunjukkan Allah menginginkan kebaikan pada diri orang itu. Yang keenam, orang yang berilmu dikecualikan dari laknat Allah. Yang ketujuh, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu itu lebih utama daripada ibadah sunnah dan wajib kifayah. Yang kedelapan, ilmu adalah kebaikan di dunia. Kesembilan, ilmu adalah jalan menuju kebahagiaan. Yang ke-10 sekarang, menuntut ilmu akan membawa kepada kebersihan hati, kemuliaannya, kehidupannya dan cahayanya. Jadi sesungguhnya hati manusia ini akan menjadi lebih bersih dan lebih mulia dengan mendapatkan ilmu syar'i. Dan itulah kesempurnaan diri dan kemuliaannya. Orang yang menuntut ilmu, ilmu syar'i, terutama yang ilmu syar'i, ini akan bertambah rasa khauf, rasa takutnya kepada Allah. Demikian juga rasa takwanya kepada Allah Ta'ala. Maka ketika kita menuntut ilmu kok khaufnya tambah gak ada, takwanya kok kurang, berarti mesti ada yang salah kita. Jadi orang yang menuntut ilmu itu akan bertambah rasa takut dan takwanya kepada Allah Ta'ala. Hal ini berbeda dengan orang yang disibukkan oleh harta dan dunia. Padahal harta tidak membersihkan dirinya, tidak menambah sifat kesempurnaan dirinya. Yang ada dan seringkali ini, kalau orang memburu harta itu yang ada hatinya akan menjadi tamak, ya kan? Semakin berambisi, semakin dapat harta banyak, kadang semakin cintanya kepada harta semakin besar, semakin tamak.
semakin rakus dan juga kikir, kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Ta'ala untuk tidak demikian. Jadi sesungguhnya mencintai ilmu dan mencarinya adalah akar segala ketaatan. Sedangkan mencintai harta dan dunia adalah akar berbagai kesalahan yang menjerumuskan ke neraka. Setiap muslim dan juga muslimah ini harus mengetahui bahwa orang yang menuntut ilmu adalah orang yang bahagia. Kenapa? Karena ia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, serta perkataan para sahabat. Maka dengan hal itu hati terasa nikmat dan akan membawa kepada kebersihan hati dan kemuliaannya. Ini juga tersirat bahwasanya sebagaimana kita sebutkan, hakikat ilmu ya qala Allah qala Rasul. Perkataan firman Allah, ayat Al-Quran atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini perkataan para sahabat. Kemudian yang ke-11, di antara keutamaan ilmu adalah orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan orang-orang yang mendengarkan sabda beliau, mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan sabda beliau dan memahaminya, didoakan dengan keindahan dan berserinya wajahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Fa innahu rubba hamili fikhin laisa bi faqihin wa rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Salasu hisolin la yughillu alaihinna qalbu muslimin abadan." Yaitu ikhlasul amali lillah wa munasahatu wulatil amri wa luzumul jamaah. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Wa qala man kana hammuhu al-akhirah jama'allahu samlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atashu dunya wa hiya raghimatun wa man kanat niyatuhu ad-dunya farraqallahu alaihi dhai'atahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Beliau bersabda, semoga Allah memberikan cahaya pada wajah orang yang mendengarkan sebuah hadis dari kami, lalu menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Ini didoakan, wajahnya itu bercahaya oleh Rasulullah. Orang yang mendengarkan hadis, menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Banyak orang yang membawa fikih namun ia tidak memahami, dan banyak orang yang menerangkan fikih kepada orang yang lebih paham darinya. Ada 3 hal yang dengannya hati seorang muslim akan bersih dari khianat, dari dengki dan keburukan, yaitu melakukan sesuatu dengan ikhlas karena Allah. Yang pertama. Yang kedua, menasihati ulil amri atau penguasa dan berpegang teguh pada jamaah kaum muslimin. 3 hal ini, karena doa mereka meliputi dari belakang mereka. Beliau bersabda, barang siapa yang keinginannya atau ambisinya, keinginan besarnya itu adalah negeri akhirat, maka Allah akan mengumpulkan kekuatannya
Dan Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya. Hatinya merasa cukup. Ada juga hadis, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Kaya itu bukan banyaknya harta, tapi kaya itu adalah kaya hati. Jadi orang itu kalau hartanya banyak tapi hatinya semakin tomak, maka ini fakir. Dia masih butuh. Kaya ini kaya hati. Maka Allah akan mengumpulkan kekuatannya, menjadikan kekayaan ada di hatinya. Waj'al ghinahu fi qalbihi. Wa atasud dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Ini kalau orang tujuannya aktivitas apapun itu akhirat. Namun sebaliknya perhatikan. Namun barang siapa yang niatnya adalah mencari dunia, Allah akan mencerai-beraikan urusan dunianya. Allah akan mencerai-beraikan urusan dunianya. Dan Allah akan menjadikan kefakiran ada di kedua pelupuk matanya. Fakir ini maknanya apa sih fakir itu? Butuh. Butuh, fakir itu orang yang butuh. Kita semua fakir kepada Allah, butuh Allah. Maka ini orang yang niatnya mencari dunia, Allah akan cerai-beraikan urusan dunianya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, emasnya selalu kurang. Dan ia mendapatkan dunia hanya menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan dunia tidaklah datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang telah dituliskan oleh Allah untuknya. Ini. Jadi banyak semacam ini. Realita juga banyak semacam ini hadisnya. Realitanya banyak realitanya. Jadi orang kalau memburu dunia selalu akan kurang. Kefakiran akan ada di kedua pelupuk matanya. Dan yang didapat dari dunia tidak lain adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya. Tidak bertambah. Ini. Mungkin orang berpikir misalkan kerja keras, maksimal, lembur banyak. Tapi kadang-kadang ada saja secara hitungan mungkin masuknya banyak. Tapi terkadang entah mungkin kecapean, sakit, akhirnya keluarnya juga banyak juga. Impas saja. Karena yang tidak didapat dari dunia ini kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dituliskan oleh Allah untuknya. Ini. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Ad-Darimi dan juga Ibnu Hibban. Nah, seandainya keutamaan ilmu hanya ini saja, tentu sudah cukuplah hal itu untuk menunjukkan kemuliaannya. Sebab Nabi SAW berdoa untuk orang yang mendengarkan sabda beliau. Jadi orang yang mendengarkan hadis, di dalam hadis itu bukan kitab hadis dari hadis sholihin, kitab hadis Nabi, dibacakan satu hadis, orang yang mendengarkan itu didoakan oleh Allah semoga bercahaya wajahnya. Lalu menampungnya, orang itu mendengarkan sabda Nabi, lalu menampungnya, menghafalnya, menjaganya dan menyampaikannya. Maka inilah 4 tingkatan ilmu. Tingkatan pertama dan kedua yaitu mendengar dan mengikatnya. Apabila ia mendengarnya, maka ia pun menampungnya dengan hatinya. Maksudnya mengikatnya sehingga menetapkannya di dalam hatinya, sebagaimana tetapnya sesuatu yang ditampung di dalam wadah yang tidak mungkin bisa keluar darinya. Demikian juga ikatannya yang laksana tali kekang unta sehingga ia tidak lari ke sana kemari. Wadah dan ikatan itu tidak mempunyai fungsi lain selain untuk menyimpan sesuatu, hanya untuk menyimpannya. Tingkatan ketiga yaitu komitmen untuk menjaga ilmu agar ilmu tidak hilang. Tingkatan keempat yaitu menyampaikan ilmu dan menyebarkannya kepada umat agar ilmu membuahkan hasilnya, yaitu tersebar luas di tengah-tengah masyarakat.
Barang siapa melakukan keempat tingkatan di atas, maka ia masuk di dalam doa Nabi SAW yang mencakup keindahan fisik dan psikis. Sesungguhnya kecerahan adalah hasil dari pengaruh iman, kebahagiaan batin, kegembiraan hati dan kesenangannya. Kemudian hal itu menampakkan kecerahan, kebahagiaan dan wajah yang berseri-seri. Allah Ta'ala berfirman, "Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im." Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup. Mereka yang penuh kenikmatan. Ini orang yang ahli surga. Jadi kecerahan dan berseri-serinya wajah seseorang yang mendengar sunnah Rasulullah SAW lalu menampung, menghafal, menjaga hafalannya dan menyampaikannya adalah hasil dari kemanisan, kecerahan dan kebahagiaan di dalam hati dan jiwanya. Nabi SAW mendoakan perawi hadis dengan kebaikan dan keelokan wajah, baik di dunia maupun di akhirat. Dikatakan bahwa maknanya adalah Allah Ta'ala menyampaikannya pada kenikmatan surga. Perawi hadis yang didoakan oleh Nabi SAW dengan keelokan wajah adalah perawi lafal hadis, meskipun ia belum memahami semua makna hadis. Tapi banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya, meskipun selamanya ia tidak memiliki pemahaman terhadap hadis. Banyak pembawa fikih yang tidak memiliki pemahaman yang memadai. Dia hafal, tapi kadang mungkin kurang paham. Hafal hadis itu menyampaikan kepada yang lain. Ini menunjukkan tentang disyariatkannya meriwayatkan hadis tanpa harus memahaminya terlebih dahulu. Bahkan hal ini menunjukkan disukainya hal tersebut. Juga menunjukkan bahwa meriwayatkan hadis tanpa pengetahuannya terhadap pemahaman hadis tersebut adalah perbuatan terpuji. Misalkan Anda ngerti hadis, hafal, cuman kurang bisa memahaminya juga, tapi hafal hadisnya. Kemudian disampaikan kepada yang lain. Ternyata yang disampaikan ini mungkin bahasa Arab lebih paham, ya, paham hadis itu. Nah, sehingga lebih paham. Maka orang yang menyampaikan ini pun, ya, dapat doa itu, dapat doa tersebut. Ini. Maka itu hal yang terpuji dan tidak tercela. Dengan perbuatan itu ia mendapatkan berhak untuk mendapatkan doa Nabi SAW. Ini motivasi. Maka kalau ada kajian apa hadis ini, kitab hadis, misalkan yang sering misalkan kitab Bulughul Maram kan kitab hadis Nabi, Umdatul Ahkam, hadis Nabi. Ini kalau memahami ini, ngerti ya di sini, orang semangat itu, kan mendatangi itu. Paham atau enggak paham urusan nanti. Ini ada majelis tentang pembahasan kitab hadis, dengarkan. Nanti apa mau akan disampaikan, dengarkan. Nanti akan dijelaskan, dengarkan, dihafal, dipahami, dan nanti mungkin bisa sampaikan ke rumah. Aku tadi ngaji dapat satu hadis ini, maka ini keutamanya besar, ya kan? Disampaikan kemana ya, minimal kepada anak istri kita karena nggak ikut hadir misalkan, atau kepada mungkin kerabat, kepada teman dekat ini, supaya semoga dapat keutamaan doa Nabi. Yang ke-12, menuntut ilmu adalah jihad di jalan Allah. Dan orang yang menuntut ilmu laksana mujahid di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man dakhala masjidana hadza liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah. Wa man dakhalahu li ghairi dzalika kana kan nadhiri ila ma laisa lahu." Barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yaitu Masjid Nabawi, dengan tujuan untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka ia laksana orang yang berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang memasukinya
dengan tujuan selain itu, maka ia laksana orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan jihad melawan hawa nafsu memiliki 4 tingkatan. Ini jihadun nafas. Jihad melawan hawa nafsu ini ada 4 tingkatan. Ini yang semuanya harus diupayakan. Yang pertama, berjihad untuk mempelajari petunjuk, yaitu mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mempelajari agama yang benar. Ini amal soleh. Seseorang tidak akan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat kecuali dengannya. Kita mau ngaji itu berat. Nanti ada kajian di sini. Ada saja alasan di hati mau nggak hadir itu. Yang sibuk inilah, capek ini. Padahal juga nggak sepenting itu. Kenapa? Karena ini butuh jihadun nafas. Butuh mendengarkan ayat, mendengarkan hadis. Oh, ini kajian tentang ini. Banyak. Tetapi untuk menghadiri itu butuh jihadun nafas. Jadi kalau kita bisa mengalahkan itu, akhirnya bisa datang di majelis ilmu, entah majelis ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi. Tenang berarti. Ini akan mendapatkan itu. Yang kedua, berjihad untuk mengamalkan ilmu setelah mengetahuinya. Kita dapat ngaji nih, udah berhasil bisa mengalahkan hawa nafsu, bisa hadir di majelis ilmu. Saya nyatet 1 ayat, 1 hadis misal. Kedua, jihadun nafas untuk mengamalkan itu. Oh, cara ibadah itu begini. Oh, cara sholat yang benar begini. Oh, adab masuk masjid begini misal. Dituntut untuk bisa mengamalkan itu. Jihadun nafas. Karena tujuan mencari ilmu untuk apa? Bukan untuk sekedar biar kelihatan, guyup kelihatan. Sungkanlah kalau nggak datang karena yang nyuruh ini misalnya. Jadi tingkatkan untuk menghilangkan ketidaktahuan kita dan untuk bisa membenahi amal kita. Sehingga butuh diamalkan. Yang ketiga, jihadun nafas untuk mendakwahkan ilmu dan mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya. Ini butuh jihad. Ngajar ini butuh jihadun nafas. Kadang kalau enggak ngapain juga. Terserah dia lah. Salah-salah dia jadi enggak usah diajarkan. Yang penting aku tahu. Ini butuh jihadun nafas. Enggak peduli Anda misalkan mau menyampaikan apakah 2 orang, 3 orang yang mau mendengarkan, bahkan kata 1 orang enggak masalah. Bisa jadi kalau 1 orang sungguh-sungguh dengarkan kemudian bermanfaat baginya, akan terus mengalir. Yang keempat, berjihad untuk sabar dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala. Sabar terhadap gangguan manusia. Dia menanggung kesulitan-kesulitan dakwah itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, apabila keempat tingkatan ini telah terpenuhi, dijalani oleh manusia tersebut, maka ia termasuk orang-orang yang Rabbani. Abu Darda yang wafat tahun 32 Hijriah radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang berpendapat bahwa pergi mencari ilmu tidak termasuk jihad, sungguh ia kurang akalnya. Maka ini motivasi untuk anak-anak yang ke pondok, untuk menjadikan anak itu belajar di pesantren. Ini jihad. Barang siapa keluar dan mereka mencari ilmu bahwa ya bisa bilillah, maka dia jihad bisa bilillah hatta yarji, sampai dia pulang. Keutamaannya. Ini motivasi juga bagi para orang tua. Jika anak ada keinginan untuk ke pondok, pesantren, kita menghafal Quran, memahami Quran, hadis, tata ibadah yang benar, disupport. Karena apa? Jihad bisa bilillah. Berjihad dengan hujah atau dalil dan keterangan didahulukan atas jihad dengan pedang dan tombak. Allah berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar berjihad dengan Al-Quran melawan orang-orang kafir. Qala ta'ala fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Nabi SAW diperintahkan untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik dengan cara menyampaikan hujjah. Itu menyampaikan apa? Dalil
dan keterangan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wal jihadu bil hujjah wal lisani muqaddamun al jihadi bis sayfi wal sinan. Jihad dengan hujjah, menyampaikan dalil, dan keterangan-keterangan itu lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan tombak. Kadang orang itu kan nggak ngerti, maka disampaikan, menyampaikan apa? Dalil. Kemudian dengan ini apa? Lisan disampaikan. Yang benar begini, harusnya demikian. Ini lebih didulukan daripada jihad dengan pedang dan tombak. Yang ke-13 ya, pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir meskipun pemiliknya telah meninggal dunia. Ini ilmu yang bermanfaat. Ini juga motivasi. Paling tidak kita semua, antum terutama sudah diberi amanah anak. Ini kan guru bagi anak-anak Anda, anak cucunya gitu. Anda sampaikan kepada anak istri kita, keluarga kita, satu ayat, satu hadis, ini kan ajaran. Makanya pahala ilmu yang diajarkan ini kan terus mengalir meskipun yang mengajar ini sudah tiada. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqah jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu." Apabila seorang manusia ini meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, karena dia enggak bisa lagi beramal kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh senantiasa mendoakannya. Nah, di sini ada dalil yang terkuat tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu serta besarnya buah dari ilmu. Sesungguhnya pahala ilmu tetap diterima oleh orang yang bersangkutan, orang yang mengajarkan ilmunya, selama ilmunya diamalkan orang lain, seolah-olah ia tetap hidup dan amalnya tidak terputus. Ini di samping kenangan dan sanjungan yang dialamatkannya kepadanya. Tentu orang yang punya seorang guru, ada yang telah meninggal tapi ilmunya terasa sekali manfaatnya, tentu akan ada sanjungan-sanjungan dan pujian. Orang yang sudah tiada, tetap mengalirnya pahala untuk dirinya pada saat pahala amal perbuatan telah terputus, karena dia tidak lagi bisa beramal. Terputus dari manusia ada kehidupan kedua baginya. Tetap mengalirnya pahala untuk dirinya pada saat pahala amal perbuatan telah berhenti, terputus dari manusia. Ini merupakan kehidupan kedua baginya. Rasulullah SAW hanya mengkhususkan ketika di atas yang pahalanya tetap diterima oleh si mayit, karena si mayit ada penyebab keberadaan ketika hal tersebut, karena ia menjadi sebab terbentuknya anak soleh, sedekah jariyah, dan ilmu yang bermanfaat. Maka pahalanya tetap mengalir kepadanya. Seorang hamba ini akan mendapatkan pahala karena tindakannya langsung atau tindakan yang dilahirkan, ya, tindakan tidak langsung darinya. Kedua hal tersebut disebutkan oleh Allah Ta'ala dan firman-Nya, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wala nasabu wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti ayyagidul kuffara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun sholih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Yang demikian itu ialah karena mereka para mujahid, orang-orang berjihad ini, tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka atau untuk mereka sebagai suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
Jadi semua hal di atas ini lahir dari tindakan mereka yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Yang mereka mampu ialah sebab-sebabnya yang mereka lakukan secara langsung. Maksudnya adalah bahwa haus, payah, lapar dan membangkitkan amarah musuh bukanlah karena sengaja mereka lakukan demikian. Sehingga kalau semata-mata haus, payah dan sebagainya, maka tidak ditulis jadi amal soleh. Akan tetapi tatkala hal ini timbul dari perbuatan mereka, yaitu jihad fisabilillah, maka ditulis bagi mereka sebagai amal yang baik. Kita Isya jam berapa? Mungkin nanti 5 menit lah. Mungkin kalau ada yang bertanya sebentar. Masih kurang 10 menit. Kurang 13 menit. Baik. Yang ke-14, keutamaan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita akan berpikir yang baik. Berarti orang yang gak punya ilmu ngawur kadang pikirannya. Dengan menuntut ilmu syar'iyah, kita akan berpikir yang baik. Yang baik, benar, mendapatkan pemahaman yang benar dan dapat mentadabburi ayat-ayat Allah. Umar bin Abdul Aziz yang wafat tahun 101 Hijriah rahimahullah mengatakan, memikirkan nikmat-nikmat Allah termasuk ibadah yang paling utama. Memikirkan nikmat-nikmat Allah termasuk ibadah yang paling utama. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati daripada membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafakkur. Tadabbur itu menghayati ayat-ayatnya. Tafakkur itu memikirkan ayat-ayat tersebut. Karena hal itu mengumpulkan semua kedudukan orang yang berjalan kepada Allah, keadaan orang-orang yang mengamalkan ilmunya, dan kedudukan orang-orang yang bijaksana. Hal inilah yang mewariskan rasa cinta, rindu, takut, berharap kembali kepada Allah, tawakal, ridho, berserah diri, bersyukur, sabar, dan segala keadaan yang dengannya hati menjadi hidup dan sempurna. Maka ini penting membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian mentadabburinya, memikirkan maknanya. Ini hati akan menjadi terobati. Hati akan menjadi tenang. Ini. Jangan sampai hanya sekedar baca ayat Al-Quran hanya pokoknya dapat pahala. Satu huruf dapat pahala. Memang iya. Tapi ya ditingkatkan usaha untuk kenapa? Karena Al-Quran diturunkan untuk apa? Hidayah, petunjuk. Namanya petunjuk. Kalau kita membaca suatu hal petunjuk tapi kita nggak paham, tentu kita akan berusaha apa sih isinya. Ada alat besar, ada petunjuk bahasa kita nggak paham, tentu akan mencari paham supaya nggak keliru. Nah ini petunjuk hidup. Al-Quran petunjuk hidup. Kayak ini kita diperintahkan untuk apa? Membaca dan mentadabburinya dan memikirkannya. Seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat di dalam membaca Al-Quran dengan tadabbur, tadabbur ini menghayati, maka ia akan lebih menyibukkan diri dengannya daripada selainnya. Apabila ia melewati ayat yang dibutuhkannya untuk mengobati hatinya, maka ia akan mengulang-ulangnya meskipun sampai 100 kali, walaupun ia menghabiskan 1 malam. Membaca Al-Quran dengan memikirkan dan memahaminya lebih baik daripada membacanya sampai khatam tanpa mentadabburi dan memahaminya. Lebih bermanfaat bagi hati dan lebih membantu untuk memperoleh keimanan dan merasakan manisnya Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan memikirkannya adalah pokok kebaikan hati. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Perhatikan ini. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Maka jadikanlah membacanya sebagai salah satu pengamalannya. Jadi ini
Al-Quran supaya bisa menjadi hujah yang bermanfaatnya. Tadi membaca dan memikirkan maknanya. Maca Quran angen-angen sak maknane kan itu kan. Baca Al-Quran dan memikir apa? Maknanya. Ini penting. Kita dulu ada di Jawa itu ada ya orang jamaah di kampung. Ketika saya masih di pondok itu, dia mengatakan saya itu biasanya kalau ya, orang tua sudah sepuh baca ayat kan ada mushaf yang ada terjemahnya. Ketika dulu buku terjemahan kan ada terjemahan kayak dari dinar yang dulu coklat. Sekarang kan alhamdulillah banyak terjemahan. Baca kadang nggak banyak tapi sambil dibaca pelan-pelan artinya terjemahan. Dan dia merasakan itu nikmat, merasakan nikmat. Karena dengan itu kita tahu apa isinya apa. Al-Fatihah saja dimulai dah. Di Al-Fatihah mulai juz amma ini surat-surat yang paling tidak kita hafal lah. Ini coba dipahami artinya apa sih terjemahnya. Kemudian menginjak kepada tafsiran singkat kan banyak tuh mukhtasar, tafsiran singkat. Yang berbahasa Indonesia kan banyak juga. Ini insya Allah diulang-ulang pun tidak akan bosan. Karena sebaik-baik bacaan Al-Quran, sebaik-baik kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran mesti ada faedah-faedah pelajaran, akan menguatkan keimanan. Maka ada dulu itu ada seorang baca satu ayat diulang-ulang, satu ayat diulang-ulang. Karena apa? Menghayati apa? Maknanya. Sementara mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Semoga ini memberikan motivasi kita ini pembukaan kajian ini untuk memberikan motivasi, untuk lebih semangat untuk mencari ilmu di mana saja, penting itu jelas. Yang dibahas itu tentang kalamullah, sabda Nabi, hadis Nabi, dipahami dengan bagaimana para sahabat memahami itu, dengan tujuan untuk bisa kita lebih memahami agama kita, kemudian bisa mengamalkannya. Maka ini ambil, ini apa kita lakukan. Dan mencari ilmu semacam ini tidak ada batas usianya. Kok sudah nggak pantas masuk ini usia SD sudah dewasa? Ini nggak ada kelasnya sampai mati kan itu, sampai mati. Dan ayat-ayat Al-Quran ketika dipahami, dipelajari nggak ada habisnya. Ada saja ilmu yang didapat, insya Allah. Semoga Allah Taala memudahkan kita untuk terus memahami dan mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Kemudian apa yang telah kita ketahui, mari kita berupaya untuk mengamalkannya. Barang siapa mencari ilmu untuk diamalkan, insya Allah Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum diketahui. Terus tujuannya untuk itu. Semoga Allah bisa, semoga Allah menolong kita untuk agar kita bisa sekali lagi mengamalkan ilmu yang telah kita dapat dan terus menambah, mengajarkan kepada kita semuanya ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini, silahkan. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Naam. Nah, ilmu yang bermanfaat kemarin sudah kita sebutkan, memang ada pengertian ilmu yang bermanfaat. Yang jelas ilmu agama yang bisa menjadikan keimanan orang itu menjadi baik, maka ini bermanfaat. Termasuk ilmu terkaitan dengan ilmu dunia yang memberikan manfaat, insya Allah masuk ke situ. Jadi diketahui ilmu itu bermanfaat apa enggak. Kadang ada orang ini punya ilmu agama banyak, hafal hadis, hafal ayat. Ini kok perbuatannya kok amalnya kok gitu, misalkan. Bisa jadi kan ada semacam. Berarti ilmunya kurang bermanfaat bagi dia ketika semacam itu. Ya, ini
ilmu dunia yang memang bisa memberikan kemanfaatan, ya insya Allah juga ada nilai manfaatnya sesuai dengan manfaat yang didapatkan, yang bisa didapatkan oleh orang dari itu. Tapi yang jelas ilmu agama ini yang tentu ilmu yang bermanfaat tentang keimanan, tentang rukun Islam, rukun iman, tauhidan, mana tauhid, mana syirik. Maka jangan sampai kemudian orang menghabiskan waktu untuk ilmu-ilmu yang umum, nggak masalah sih, tetapi jangan mengesampingkan ilmu yang utama. Ilmu tentang akidahnya bagaimana, tata cara sholat bagaimana. Ilmu gelarnya panjang sekali, sholat nggak ngerti. Kadang sholat, kadang enggak, kadang sibuk, kadang sholat terlewatkan misal, atau jatuh di dalam kesirikan-kesirikan, tentu karena gara-gara alasannya nggak ngerti, nggak mempelajari itu, maka ini tentu tidak boleh. Nah, kemarin kita sebutkan juga ya, tentang ilmu yang bermanfaat, maknanya dan juga ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Intinya ilmu umum yang memberikan manfaat, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan dan yang lainnya, ya insya Allah dia akan mendapatkan pahala sebesar manfaat yang didapat oleh manusia. Dan sebaliknya berarti ilmu yang diajarkan ketika ilmunya mendatangkan madharat, dia akan mendapat dosa juga. Mengajarkan ilmu yang sesat, ilmu yang tidak baik, ilmu yang justru menjadikan dia kufur misalkan, ya dosa juga. Maka ini hati-hati. Dan mengajarkan ilmu kadang-kadang kan tanpa disadari orang tua mengajarkan sesuatu kepada anaknya misalkan. Kebiasaan adab yang kurang bagus, ini kurang bagus, ditiru. Nyontoh bapak ini. Ya, nyontoh yang bagus pahala. Nyontoh yang tidak baik, kebiasaan tidak baik menjadi ilmu. Ya, ini juga bisa mendatangkan dosa. Maka ini luas ilmu yang bermanfaat, terutama tadi ilmu yang menjadikan dia semakin mengenal Allah, semakin dekat dengan Allah. Tapi tidak menafikan ilmu-ilmu yang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia orang yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Manfaat secara umum, ada manfaatnya. Maka semakin besar manfaat yang didapat, tentu nilainya insya Allah pahalanya juga semakin besar ketika dilakukan itu ikhlas karena Allah, ya kan? Ikhlas karena Allah. Maka ini insya Allah tetap aja ketika orang itu bisa melakukan, punya ilmu, saya punya ilmu ini, sampaikan aja kepada orang ketika itu memang bermanfaat, ya kan? Bermanfaat, ada manfaatnya, tidak mendatangkan madharat. Insya Allah ada nilainya, Kita berupaya untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada orang sejauh apa yang kita bisa. Masing-masing orang kan diberi kelebihan ya. Nah, gunakan kelebihan diberikan oleh Allah kepada Anda itu bisa bermanfaat bagi orang. Maka di sini mungkin orang kan berbeda-beda kemampuannya ya. Allah memberikan. Ada orang dibuka di bidang ini, kan semuanya bisa aja memberikan ilmu yang bermanfaat. Maka dengan saling tadi, yang ini beri kelebihan ini, memberikan kepada yang ini berikan kelebihan ini, saling melengkapi. Indah kalau begitu. Semuanya berupaya untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan masing-masing sesuai dengan apa yang dibukakan oleh Allah untuk orang ini. Yang bahaya adalah orang yang tidak boleh, orang yang mendatangkan madharat atau merugikan orang, mencelakai orang, menyakitkan orang. Dan jangan. Nah, maka di sini juga sekali lagi setiap pagi itu jangan ditinggalkan doa minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Kita minta setiap hari, minta berdoa. Nah, naktafi bihadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.